Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bustanul Ahbar li Fadilah Asy-Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, mukhtasar daripada kitab Nailul Awtar yang dikarang oleh Imam Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Permasalahan ini maksudnya judul tentang penjelasan orang yang mendapatkan sebagian salat di dalam waktunya dan sebagian di luar waktunya. Maka orang tersebut wajib menyempurnakan salatnya. Walaupun ibarat kata separuh rakaat masuk di waktu akhir, separuh rakaat masuk salat yang lain. Umpama ada orang salat asar dapat 2 rakaat, ternyata masuk maghrib umpama. Bisa saja seperti itu, mungkin karena orangnya ini gak bisa salat di waktunya dikarenakan memang kondisinya tidak memungkinkan, seperti dalam perjalanan atau pakaiannya bernajis, semuanya serba kotor. Nah, sampai di rumahnya umpama dia bersih-bersih dan semuanya, salatlah dia asar. Dapat 2 rakaat, tiba-tiba masuk adzan maghrib. Gimana ini? Maka dalam kasus ini sempurnakan saja salat asarnya menjadi 4 rakaat walaupun waktunya masuk ke maghrib. Tapi orang tersebut masih dikatakan salat asar ya. Hadis-hadisnya yang berkaitan dengan itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lain sebagainya, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'asy syamsu faqad adraka subha, wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa ajar Nabi? Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, artinya 1 rakaat di waktu subuh, 1 rakaatnya sudah berakhir waktu subuh, yakni sudah masuk timbul matahari. Apa ajar Nabi? Maka berarti dia telah mendapatkan salat subuh tersebut secara keseluruhan. Artinya salatnya ini dianggap sah. Sempurnakan. 1 rakaat ya sudah, sempurnakan jadi 2 rakaat, walaupun 1 rakaat yang kedua adalah masuk setelah terbit matahari. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sembahyang asar sebelum matahari terbenam,
maka berarti dia telah mendapatkan asar itu secara keseluruhannya. Ya. Dapat 1 rakaat asar, tiba-tiba adzan maghrib. Gimana? Ya sudah, sempurnakan menjadi 4 rakaat. Jangan dipotong, satu aja sudahlah. Mana ada orang salat asar 1 rakaat, ya. Sempurnakan. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi kita bersabda, "Idza adraka ahadukum sajadatan min salatil asri qabla an taghruba syamsu falyutimma salatahu. Wa idza adraka sajadatan min salati subhi qabla an tatlu'a syamsu falyutimma salatahu." Dan Nabi, siapa di antara kalian mendapatkan 1 sujud dari salat asar, belum sempurna 1 rakaat, cuman sujud pertama, tiba-tiba masuk waktu maghrib, apa kata Nabi? Maka hendaklah dia menyempurnakan, ya sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan salatnya itu. Ya sudah, sempurnakan sampai 4 rakaat. Ya, sempurnakan menjadi 4 rakaat, walaupun sebagian besar rakaatnya itu masuk di waktu maghrib, enggak apa-apa. Dan jika dia mendapatkan 1 sujud dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya itu. Belum sempurna 1 rakaat, baru 1 rakaat pertama, di sujud pertama tiba-tiba adzan, tiba-tiba berakhirlah waktu subuh. Belum sempurna 1 rakaat lagi. Ya sudah, enggak apa-apa. Kata Nabi, sempurnakanlah salat subuhnya sampai selesai. Cuman permasalahannya, kenapa kita melalaikan salat itu? Nah, di sini nanti ada masalah. Kalau seandainya kita mengerjakan salat tersebut di akhir waktu, bukan hanya salat asar, bukan hanya salat maghrib, salat wajib apapun juga nih ya, kita melalaikan sampai di akhir waktu, apalagi separohnya masuk di waktunya, separohnya di luar waktunya. Kalau kita melalaikan itu tanpa ada uzur syar'i, kita sengaja nanti, maka kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena telah melalaikan sholat. Oh, kalau berdosa, dosa sekalian sholat, tambahnya besar dosanya. Dosanya tambah besar. Atau nanti aja lah sekalian diqadha, jangan. Artinya kita sebisa mungkin untuk menyempurnakan, melaksanakan salat itu di waktunya. Tapi kalau seandainya kita menunda waktu salat tadi tanpa, maksudnya dengan sebab udzur syar'i, mungkin karena kecapean atau ya tadi di perjalanan nggak mungkin kita salat, seperti yang kemarin saya pulang itu dari Surabaya ke Balikpapan. Pas kita mau naik pesawat nih, pas adzan subuh. Orang adzan nih, kita kalau salat subuh bakalan dimarahin sama orang ketinggalan pesawat. Pesawatnya jam berapa gitu ya, jam 5 atau jam berapa. Artinya kita nggak bisa salat subuh. Kita mau sholat di pesawat gimana? Serba salah, apalagi ada pakaian bernajis. Sampai di Balikpapan jam 8. Karena kan Balikpapan lebih cepat ya 1 jam. Jam 5 berarti jam 6 sini, jam 6, 7, pas jam 8 sampai di Balikpapan. Sampai pulang ke rumah baru mengqadha salat subuh. Kita nggak bisa sholat. Ya. Atau kondisi yang kita sebutkan ya beberapa masalah yang lalu, seperti orang yang bekerja di bidang sosial yang dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya itu. Umpama ada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu kan sering terjadi kapan ya? Subuh ya, malam. Pemadam kebakaran, kata pemadam kebakaran, sudah masuk subuh, nah aku mau sholat dulu, nanti aku sambung lagi nyemprot. Marah orang semuanya. Sudah, nyemprot aja dulu. Nggak bisa ninggalkan sholat, tidak apa-apa. Nanti
sampai tugasnya selesai baru dia salat subuh walaupun dengan cara mengqadha. Itu udzur. Tapi kalau enggak ada udzur melalaikan salat hukumnya haram. Yang melalaikan salat maksudnya sampai keluar waktu salatnya. Separuh rakaat masuk di salat, separuh rakaat di luar salat. Itu haram. Kalau tidak ada udzur syar'i, kalau ada udzur syar'i dimaafkan. Mudah ya. Lanjut. Hadis yang ke-603. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Nabi? Man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba syamsu aw minas subhi qabla an tatlu'a syamsu qabla an tatlu'a syamsu faqad adrakaha. Jar Nabi, kurang lebih aja hadisnya ya. Siapa yang mendapatkan salat asar walaupun cuma satu sujud. Sujud pertama ini di rakaat pertama di salat asar, tiba-tiba setelah itu masuk salat maghrib. Dan dia kerjakan satu rakaat tadi yang sujud itu masih di waktu asar. Tapi sisanya di waktu maghrib. Atau jar Nabi dia mendapatkan rakaat pertama sujud pertama di salat subuh. Rakaat kedua setelah timbul matahari. Pejar Nabi, faqad adrakaha, maka orang tersebut telah mendapatkan salat tadi. Ya, ini sempurnakan salat subuhnya, sempurnakan salat asarnya. Kurang lebih saja hadisnya tadi ya. Kemudian selanjutnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah. Qala, berkata Abu Dzar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u yumituna as-salata aw yu'akhiruna as-salata an waqtiha. Qultu fama ta'muruni? Qala salli as-salata li waqtiha. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Yang artinya Nabi bersabda, berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, bagaimanakah pendapatmu kalau engkau diperintahkan oleh penguasa-penguasa yang mematikan salat atau yang melambatkan salat sehingga keluar dari waktunya. Jadi ada nih pemimpin ini bilang, kamu sholat jangan di waktunya, kamu nanti aja sholat. Ini pemimpin nggak bisa dilawan, ini nggak bisa dinasihatin, semaunya dia. Nah, mau nggak mau kita ngikutin perintah dia, artinya sholat kita di luar waktu. Aku bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Artinya kata Abu Dzar, aku tidak paham nih Rasul, gimana jawabannya. Tapi gini aja bahasa kitanya, kira-kira kalau seandainya terjadi kasus seperti itu, ada seorang pemimpin yang memaksakan kepadaku untuk sholat di luar waktu, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasul kalau terjadi seperti itu masalah? Lalu Nabi kita menjawab, kerjakanlah sholat itu pada waktunya. Kata Nabi, kerjakan sholat pada waktunya. Kemudian apabila engkau mendapatkannya bersama mereka, maka salatlah. Karena sesungguhnya salat itu bagimu sebagai sunnah. Nah, jadi kalau seandainya memang salat, waktunya sampai. Tapi kalau mereka mau salat berjamaah, kerjakan. Ya.
Wa fi riwayatin fa in uqimatis shalah wa anta fil masjid fasalli. Dalam riwayat yang lain dikatakan apabila salat telah didirikan dan engkau di dalam masjid, maka hendaklah engkau salat bersama mereka. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain, fa in adraktaha yani as-salata ma'hum fasalli wa la taqul inni qad salaitu fala usalli. Dan Nabi, kalau seandainya engkau mendapati mereka pemimpin-pemimpin itu sedang melaksanakan salat, maka salatlah. Jangan engkau katakan, salatlah kalian karena aku sudah salat duluan. Nah, di sini dalam pemahaman hadis ini maksudnya umpama ada kita dalam satu dalam satu kondisi, kita ini menjadi bawahan, kita punya pemimpin kita ini katanya sudah sampai waktu salat, tapi salatnya nanti aja katanya. Salatnya nanti aja. Nah, kita tunggu-tunggu pimpinan kita ini nggak salat juga. Sudah mau maghrib belum salat asar lagi. Kita disuruh menunda-nunda waktu salat, gimana ini? Kata Nabi tadi, Nabi apa ya? Maka salatlah kalian, salatlah. Artinya kalau seandainya tinggalkan salat. Nah, kalau seandainya engkau sudah salat, jar Nabi, tiba-tiba mereka salat lagi. Mereka salat di akhir waktu, engkau tadi salat di awal waktu. Nah, supaya memecah permasalahan, supaya tidak ribut dan tidak dikata-katain apa-apa, kata Nabi, salatlah lagi kalian. Salatlah kamu bersama kalian lagi. Ikut lagi, salatlah kalian bersama mereka lagi. Kenapa? Karena Nabi fa innaha laka nafilah. Salat yang kedua itu dianggap sebagai sunnah saja. Nanti kalau kita enggak salat, pimpinan kita ini kan akan kesel dan sebagainya. Kenapa ini enggak salat? Bahkan Nabi jangan mengatakan tadi, jangan kamu bilang kamu salatlah, aku sudah salat tadi. Jangan, nanti tersinggung pimpinan itu. Kan ada pimpinan seperti itu ya, lagi rapat begitu, mau enggak mau kita harus selesaikan masalah ini. Bisa terjadi masalah itu. Ya guru, seperti terjadinya ini seperti ini. Kita udah sholatnya berjamaah guru, kita sholat sunnah, datanglah yang di belakang menganggap kita sholat wajib. Ya, jadi kita di sholat 2 kali boleh. Tidak apa-apa, boleh. Yakin aja lah sholat. Iya, sah saja, sholat sah saja. Nah, seperti itu ya. Kondisi hadis yang kita sebutkan tadi ini sering terjadi dalam kondisi di sekitar kita. Itu sering terjadi permasalahan. Kita ini mau sholat duluan, serba salah dengan pimpinan. Ya, nanti kalau kita nunda-nunda, ya pimpinan ini sholatnya jam berapa nggak tahu juga. Nah, kejar Nabi kalau bisa tinggalkan sholat duluan. Nanti kalau seandainya mereka sholat berjamaah, sholat lagi tidak apa-apa. 2 kali salat. Kata Nabi, salat kamu yang kedua itu adalah sebagai nafilah, sebagai sunnah. Karena mungkin ada saja pimpinan itu yang merajuk, marah ya, kenapa ini enggak salat sama aku? Apalagi pas kita salat ya, tiba-tiba orang itu bilang, saya sudah salat Pak duluan Pak, silakan Pak. Nah, itu akan merasa timbul ketersinggungan pemimpin itu. Udah dipaham ya? Nah, coba lihat hadis berikutnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dari Ubadah ibn Samit. Ubadah bin Samit dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda, apa jar Nabi? Lihat ini hadisnya. Ini zaman kita mungkin terjadi ini sudah. Sayakunu alaikum ba'di umara'u tushgiluhum asya'u anis salati liwaqtiha fasallus salah liwaqtiha fasallus salata liwaqtiha faqala rajulun ya Rasulullah usalli ma'hum qala na'am in syi'ta. Apa jar Nabi? Nanti kata Nabi akan datang satu zaman
dan sudah sampai waktunya ini. Dan Nabi nanti akan datang suatu zaman pemimpin, penguasa kalian tuh mereka disebutkan berbagai urusan. Jadi suatu saat kata Nabi nanti ada pemimpin kita itu ya pimpinan paling kecil apa ya? Ya RT lah. Ya, RT sampai RW, lurah, camat, bupati sampai seterusnya. Atau kita dalam kalau jamaah umrah itu ada kelompok rugu. Nah, kloter 1, kloter 2, ini nih. Nanti ada kata Nabi saatnya datang, waktunya datang pimpinan kalian tuh sibuk dengan urusan-urusannya. Sampai akhirnya salat pun tertunda untuk dikerjakan di awal waktunya. Nah, lalu gimana? Kata Nabi, oleh karena itu hendaklah kalian kerjakan salat itu pada waktunya. Dan Nabi kalau memang sampai waktunya kerjakan salat. Kerjakan salat tersebut di waktunya. Lalu ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sembahyang bersama mereka?" Nabi menjawab, "Boleh, apabila engkau mau." Nah, dalam kondisi seperti ini kita kan serba salah tuh. Kalau Nabi menyuruh, kalau sampai waktunya tinggalkan sholat. Tapi ada sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau bagaimana kalau aku sholat bersama mereka?" Artinya, ya sudahlah, nanti dulu selesaikan semua urusan, nanti baru sholat bersama mereka. Atau umpama kalian sholat duluan, nanti ketika mereka sholat lagi. Jar Nabi, boleh. Qala na'am in syita. Silakan kata Nabi kalau engkau mau seperti itu. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, waj'alu salatakum ma'hum tatawuan. Jadikanlah salat kalian bersama mereka. Mereka siapa itu? Pimpinan kalian sebagai menjadi salat sunnah. Kita tadi sudah salat wajib. Kemudian tiba-tiba di akhir waktu pimpinan ini mengajarkan salat. Kita boleh mengikuti mereka. Kata Nabi kalau kita ikut bersama mereka lagi, salat yang kita kerjakan yang kedua ini adalah menjadi salat sunnah. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kalau kita dalam masalah berangkat umrah itu sering terjadi masalah seperti itu. Sering terjadi. Kalau kita musafir itu kan boleh jamak takdim, boleh jamak takhir ya. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Terkadang pimpinan ini kata orang zaman sekarang mutawif ya. Yang mimpin di dalam bis ini bilang, "Pak, nanti kita salatnya di Masjidil Haram saja ya." Artinya kita salatnya belakangan jamaah takhir di Masjidil Haram. Padahal kita sampai di masjid itu, di satu masjid maghrib, tapi pimpinannya bilang kita salat maghrib isanya nanti di Masjidil Haram. Kalau pimpinan salat memintakan seperti itu, ya kita mau sholat duluan boleh jamaah takdim, atau kita nanti jamaah takhir bersama ini mutawif ini di Masjidil Haram. Ya, kita boleh memilih seperti itu. Kalau kita sholat pertama dulu, nanti kita setelah sholat nanti kita sholat lagi bersama mereka, itu juga boleh. Dalam masalah ini Nabi demokratis ya. Nabi itu menyuruh kita boleh sholat duluan. Nanti kalau seandainya mereka sholat kita boleh sholat lagi. Kalau kita nggak sholat juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita sholatnya di awal waktu, mereka sholat di akhir waktu. Kalau seandainya mereka sholat di akhir waktu, kita boleh ikut lagi. Sholat kita yang kedua itu disebut namanya sholat menjadi pahala sunnah.
Sering terjadi kasus seperti itu, sering. Terutama kalau kita berjalan di dalam masalah musafir yang berkelompok. Itu sering menjadi beda pendapat itu. Yang satu kepingin jamaah takdim, yang satu kepingin jamaah takhir. Nah, ribut sudah gara-gara itu. Disitulah ketegasan pemimpin tadi. Ketegasan pemimpin tadi diambil. Pilih yang mana kata pemimpin. Tapi kalau pemimpin terserah, mau salat jamaah takdim boleh, mau jamaah takhir boleh. Nah, itu kalau sudah bilang terserah, kita pun boleh memilih yang mana yang kita kehendaki. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Saya belum stabil, saya punya kepala ini. Apa namanya? Begoyang masih. Ya, masih ya begoyang gitu lah, rasa begoyang. Biasanya itu 1 minggu baru stabil itu. Makanya saya perkiraan hari Senin itu sudah mulai stabil. Ya, kalau ceramah rasa begoyang begini. Tahu nggak begoyang? Kalau berdiri nggak bisa terlalu lama begoyang dia gini. Iya, karena pesawat, naik lift, naik bis kan berjam-jam. Jadi kayak begoyang terus. Nah, cukup dulu ya. Insyaallah sambung lagi. Kita masih ada keberangkatan di akhir September ini, November, Desember. Siapa tahu ada yang kepingin berumrah 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta keberangkatan dari Balikpapan. Siapa tahu ada teman, keluarga dan siapa saja yang kepingin berumrah bersama kami, mungkin nanti bisa dibantu untuk menyebarkan berita ini kepada teman-teman kita. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.